guys, jadi sekarang nih gue udah ada di belakang gue ada mobil terbaru dari Volkswagen, yaitu Volkswagen T-Cross. Jadi buat kalian yang penasaran, gue bakal review ini mobil dan kita lihat gimana sih bentukannya, ada apa aja fiturnya. Tonton terus video gue sampai habis. Kalau dari depan dia mirip banget sama Tiguan tapi versi yang mininya. Dan kalau kalian tahu di T-Cross ini dia udah pakai emblem VW yang baru yang lebih slim daripada sebelumnya. Kalau kita ke belakang, nah ini tampak dari belakangnya lumayan bagus dengan stop lamp yang nyambung. Enggak sih, yang nyambungnya itu cuma reflektor, tapi ini bagian stop lampnya di sini. Dan spionnya dia udah retract spion, jadi kalau dikunci dia nutup, dan kalau kita buka kunci dia langsung kebuka. Dan T-Cross ini udah keyless entry. Di sini ada tombolnya, di sebelah kanan juga ada. Dia baru bisa dibuka dari pintu depan doang, pintu belakang belum bisa. Jadi semua kalau mau buka pintu, kalau mau buka kunci dari pintu depan bagian kanan atau kiri. Velgnya ukuran ring 17 dan dia pakai ban Goodyear. Yang ini Goodyear dengan ukuran ban 205 55 17. Ini ada di bawah situ. Nah, buat kalian yang bingung sebenarnya ukuran si VW T-Cross ini semana sih? Jadi ukuran VW T-Cross ini nggak sampai segede Tiguan, dia lebih kecil daripada Tiguan. Dan lampunya dia udah ada di RL, nanti kita coba nyalain fog lamp dan lampu utamanya proyektor. Langsung aja kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, oh ya guys, jadi di bagian pilar pintunya ada tulisan Volkswagen di depan, kanan, kiri. Nah, interiornya dia itu two tone, cuman sayangnya interiornya belum soft touch, jadi masih plastik ya. Materialnya masih plastik. Untuk bagian jok dia two tone, putih dan abu-abu. Sudah ada airbag di joknya. Dan untuk bagian dashboard, ini sebenarnya bukan warna putih tapi kayak abu-abu metalik gitu, agak silver. Dan ini beda tekstur. Ini juga masih ada warna putih apa ya, kayak abu-abu kayak krem gitu. Nah, di bagian door trimnya itu, ini menurut gue cukup bagus karena kayak warna gunmetal. Ini ada tombol buat kunci dan buka. Tapi sayang ya, di bagian pintu belakang, di bagian bukaan pintu, dia materialnya nggak kayak begini. Jadi cuman material hitam biasa, plastik hitam. Nanti kita coba lihat ke belakang ya. Dan ini untuk buka kaca ada 4, dan ini untuk spion. Dan masih sama seperti Volkswagen lainnya. Ini untuk atur nyalain lampu. Ini gue pakai yang auto. Lampu kecil, lampu utama. Nah, ini mati. Kalau ditarik dia bisa nyalain fog lamp. Nah, dari setir. Kalau dari setir dia pakai flat bottom. Jadi kayak setirnya Scirocco. Gue nggak tahu kalau setirnya Tiguan flat bottom juga atau enggak. Gue lupa. Ada airbag, dan ini udah bisa cruise control, tapi gue nggak tahu udah bisa yang adaptive cruise control atau masih yang biasa. Cukup lengkap fiturnya di bagian setir. Ini ada voice command. Ini untuk ganti di instrument cluster. Nah, ini yang gue bilang emblem VW yang baru. Dia lebih slim, dan sini ada social distancing. Nggak ada yang canda. Tapi kalau dibandingin sama emblem VW yang logo VW yang lama,
ini bagus sih. Dan material dari setirnya juga setir yang apa ya, kayak Dove gitu sih, enggak sih, kayak material setirnya Scirocco gitu. Kita langsung coba nyalain, dan dia udah kilas. Jadi nyalain tombol hidup ini ada di sini. Nih di sini, coba kita adain, injek rem dan jam. Nah, ini tampilan speedometernya. Speedometernya bisa diganti-ganti, tinggal pencet ini. Nah, ini untuk yang kita cek, mau ngecek driving data, average ekonomi itu penggunaan bahan bakar, distance at time, average speed, ya, audio, telepon speed. Ini kita close aja. Dan kalau mau ganti tampilan, jadi pencet yang view, kita ganti si tampilan speedometernya. Nah, bisa, jadi speedometernya udah full digital. Di bagian situ, ini yang 2 bar nih, strip bensinnya tinggal 2 strip. Kira-kira jangkauannya 120 km. Dan di bagian pojok kiri ini ada suhu mesin. Ini di tengah-tengah pas. Ini itu handbrake atau parking brake. Terus ini kita belum injek rem dan seat belt. Situ ada indikator dari transmisi P, ada jam di pojok kiri atas, dan suhu di luar 30 derajat Celcius, cukup hangat, agak panas sih. Kita pencet view lagi, dia bisa ganti lagi. Nah, ini yang tampilan apa namanya, odometer RPM. Jadi nanti kalau kita pakai tampilan ini, di tengah itu muncul kmh-nya berapa, dan di pojok sini juga dia tetap muncul. Nah, ini yang speedometer aja. Nah, ini yang ini. Jadi kalian bisa milih mau sesuaiin pakai yang mana, mau enaknya kalian pakai yang mana. Dan di bagian apa namanya, di bagian untuk ininya, entertainnya, dia udah Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah lengkap, bukan cuma Apple CarPlay doang. Nah, di sini ada radio. Ini juga udah full touchscreen. Ini bisa ada fitur track off, kita setting. Nah, itu bisa connectin atau volley mode, atau kita bisa ngatur cahaya di instrument cluster atau panel lighting. Ini bisa diterangin, bisa digelapin. Nah, coming home, leaving home. Terus ada automatic headlight control, rain dependency. Nah, di sini bisa diatur untuk lampu depan. Coba kita pencet media. Dia ada Bluetooth. Nah, ini bisa connect USB juga. Oke. Dan ini bisa tampilin car dashboard atau driving data dengan konsumsinya berapa kilometer per liter, dan udah berapa lama waktu kita gunain ini mobil, udah jalan berapa lama, average speed berapa, dan kita udah jalan berapa jauh. Di sini juga bisa ditampilin. Nanti kalau jalan jauh dia muncul. Dan backnya gimana? Backnya begitu. Oke. Nah, ini juga bisa diedit namanya, dan ada security pin, ada kalau ini buat personal, ini buat valet. Dan jadi ini bagian AC-nya itu kalau dibilang dual zone sih masih belum dual zone ya, tapi ini tadinya gue kira ini dual zone. Ini untuk ngatur kipas, dan ini untuk ngatur temperatur.
dan dia itu touchscreen ya. Oh sorry. Nah jadi untuk ngecilin dia kita ke kiriin, dan untuk gedein kita ke kananin. Nah itu tadi gue pencet matiin, kita pencet kipasnya yang kecil itu matiin. Kalau mau nyalain langsung pencet yang sisi ini yang garis paling kecil. Nah, untuk matiin pencet kipas yang kecilnya nih, jadi jangan sampai ketukar. Nah ini untuk ngatur suhu itu kita rendahin jadi 25. Bisa dipencet minus atau plusnya untuk gedein kecilin. Kalau digeser juga bisa, cuman kurang pas ya. Kalau menurut kalian kurang pas ya bisa dipencet plus atau minusnya aja gitu. Nah ini juga touchscreen untuk udara dari luar atau dari dalam. Gue pilih dari dalam aja. Ini ada air care juga, ada auto untuk AC yang auto, dan ini jadi joknya itu bisa didinginin. Ini yang untuk sebelah kanan, ini untuk yang sebelah kiri. Ini ada hazard. Nah oke, pencet. Dan untuk rear spion ada, dia udah adaptif, jadi kalau orang nembak atau pakai lampu tinggi dia udah adem. Dan ini VW T-Cross ini udah ada sunroof, udah ada sunroofnya. Jadi ini kalau mau kalian buka bisa dibuka kraynya. Tapi untuk di Indo, di Tangerang sekarang masih panas, jadi menurut gue sih tutup aja enaknya. Dan ini kalau mau buka sunroofnya tinggal di tarik ke belakang. Nah tarik lagi, oh enggak, dia udah mentok segitu. Dan kalau mau ditutup tinggal dorong ke depan aja. Oke. Dan dia bisa tilting, dipencet. Bisa nggak? Nggak. Oh, jadi ditarik, didorong ke depan itu dia tilting, jadi cuma belakangnya doang yang kebuka. Nah tutupnya kita dorong ke belakang. Nah ini dibuka lagi yang gue, kita tutup lagi. Tutup aja karena panas. Yap, ini ada untuk tempat kacamata. Gue nggak tahu bukanya gimana. Ya pokoknya gitu. Ini ada lampu. Kita coba nyalain 2 kali. Dan kalau begini, kalau rata itu dia nyala pas kita buka pintu. Matiin aja. Ini juga untuk sebelah kiri. Nah kalau yang ininya nyala dua-duanya. Oke. Untuk posisi nyetirnya sendiri menurut gue ini nyaman banget. Tapi bukan yang kayak nyetir sedan yang selonjoran, tapi ini yang agak, kalau kalian pernah nyetir Tiguan yang lama, kalau dibandingin sama Tiguan yang lama, nyetirnya enakan ini. Dan dia dilengkapin, si VW T-Cross ini dilengkapin sama airbag seperti biasa. Volkswagen selalu melengkapi mobil-mobil dengan airbag yang bisa dibilang lumayan banyak. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Dan gimana duduknya. Nah, yang tadi gue bilang di sini bahannya beda sama yang di depan. Coba kalau disamain, ini akan lebih bagus. Dan space di kaki ini lega banget ya menurut gue. Untuk gue, dan ini masih bisa selonjoran, bisa nyantai. Sini ada AC juga, dan ini ada colokan USB untuk charge handphone, cuman dia Type C, jadi colokannya Type C ke Type C, atau yang ujungnya itu bukan colokan USB. Nah tapi ini colokan Type C. Di depan juga ada, lupa gue kasih tahu. Nah di situ ada 2, dan itu ada untuk di colokan yang untuk rokok itu, colokan elektrik untuk nyolokin handphone juga, ngecharge handphone juga. Nah di sini two tone
masih sama. Dia ada armrest atau untuk 4 minum, ada 2. Bisa ditutup juga. Nah, di bagian atasnya dia ada lampu juga, reading lights atau ya, coba kita nyalain, agak keras. Nah, gitu. Overall kalau menurut gue si Volkswagen T-Cross ini nyaman ya. Dan tunggu review gue di jalannya nanti gimana. Besok gue bakal review bawa mobil ini jalan ke luar kota, untuk luar kota, bukan untuk dalam kota. Udah lama banget Volkswagen gak ngeluarin mobil baru selain Golf, Scirocco, Polo, atau Tiguan. Dan T-Cross ini baru banget masuk di Indonesia dan bisa dibilang ini segmen terbarunya dari Volkswagen. Dia itu ngejar segmen pasar yang 3 silinder, ya kayak mobil-mobil 3 silinder 1000 cc turbo. Jadi VW T-Cross ini 1000 cc turbo 3 silinder. Dan besok kita coba gimana sih jalannya enak atau enggak. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 480 jutaan kalau gue nggak salah. Pokoknya segitu, 488 kalau nggak salah, OTR Jakarta. Dan menurut gue dengan harga segitu worth it nggak dengan mobil ini? Worth it, karena ini Volkswagen ya, mobil Eropa 1000 cc turbo 3 silinder, bisa dibilang cukup murah. Gak murah-murah banget sih, tapi untuk kelas mobil Eropa ya ini termasuk murah. Kalau dibandingin sama Jepang ya jauh sih beda. Nah, si VW T-Cross ini ngejar pasarnya si Race, Rocky, apalagi tuh yang mobil 1000 cc 3 silinder. Nah, dia juga ikut ngeluarin VW T-Cross. Oh ya guys, mobil ini VW T-Cross ini gue lupa kasih tahu kalian, mesinnya dibekali sama mesin CVT, bukan DSG. Jadi untuk kalian yang worry terhadap masalah-masalah DSG, tenang aja, ini CVT, jadi aman deh tuh dari permasalahan DSG. Nah guys, ini kalau lagi jalan gue pakai tampilan speedometernya, suara klaksonnya beda sama suara klakson dari mobil V yang lainnya. Gue nggak tahu deh kalau dari Scirocco sama Tiguan ini beda. Dan akselerasinya menurut gue untuk mobil 1000 cc turbo ya oke sih, bukan yang lelet banget kalau dibandingin sama mobil Jepang. Dan itu dari dalam kedap ya suaranya, jadi suara mesin nggak kedengeran ke dalam, kedengeran sih cuman nggak kenceng, dan suara di luar juga nggak kedengeran. Dan ini ada pedal shiftnya, mobil ini ada pedal shiftnya seperti biasa, seperti mobil Eropa pada umumnya. Dia sein di sebelah kiri, di tuas sebelah kiri, dan tuas sebelah kanan ini untuk wiper. Segitu dulu video gue nge-review VW T-Cross ini. Besok gue bakal ajak VW ini jalan keluar kota dan kita bakal ngerasain gimana enaknya atau enggaknya duduk di kursi belakang. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga channel gue, Gina Gore Story. Thank you for watching.